Ada yang mau bertanya terkait istilah harfiah dari sinematografi? Enggak, lanjut ya. Nah, apa yang basic, yang mendasar dari sinematografi ini? Apa yang diperlukan? Basic dari sinematografi ini adalah pengambilan gambar. Pengambilan gambar, basic shot size. Apa sih maksudnya itu apa sih, istilah apa sih basic shot size ini? Kalian kalau pakai kamera itu biasanya kalau kamera handphone kalian menangkap gambar itu bagaimana caranya? Kalau dari jarak dekat, dari jarak jauh, cara informasi yang kalian terima lebih sama atau berbeda? Beda. Bedanya apa? Kalau misalnya kamu nangkap gambarnya close up dengan gambar orang yang 2 meter jauhnya dari kamu saat kamu mau potret, itu hasilnya seperti apa? Mungkin lebih jelas yang itu, Bu. Apa? Yang tadi yang apa? Close up itu. Kenapa yang lebih jelas yang close up? Ngambilnya dari Close up jarak itu dekat lebih kan? dekat ya, Bu? Iya, Iya, lebih dekat karena lebih ngambilnya dekat. dari jarak dekat. Nah, nanti ini Mas Agres akan menguraikan lebih detail seperti apa cara menangkap gambarnya biar hasil gambarnya lebih baik. Itu teknis nanti di lapangan. Mas Agres sudah masuk belum ya? Belum kayaknya. Udah masuk. Udah ya. Udah. Ya. Oke. Aku kasih pengantar dulu ya Mas Agres ya. Sebelum nanti aku pindahin. Oke. Selanjutnya, apa itu shoot ya? Apa itu pengambilan gambar? Apa sih perlunya kita dalam dalam membuat film itu? Kenapa kita harus mengambil potongan gambar yang harus close up, yang harus jarak jauh, yang harus jarak dekat? Apa sih sebenarnya maksudnya shoot itu? Nah, shoot adalah unit visual terkecil berupa potongan film atau video yang merupakan hasil dari suatu pengambilan gambar. Nah, dia biasanya mengacu nih kalau dia bisa, tadi saya bilang kan bisa dari jarak dekat, bisa dari jarak jauh, dan ada 6 basic yang perlu kalian ketahui untuk shot size ini. Apa saja itu? Ini contohnya ya. Nah, kita kenali sebenarnya ada banyak ya jenis shot size yang berkembang pada saat ini. Tapi basicnya itu dasar itu cuma ada 6. Ya, mungkin saya kalau salah nanti diperbaiki ya Mas Agres ya. Mas Agres orang film nih, nanti nggak enak kita kan. Ada 6 shot size yang paling mendasar. Yang pertama yaitu yang ekstrim. Ini jauh ya. Kita nggak ngelihat ini sebenarnya objeknya apa yang mau kita tangkap. Dari jauh nih, dikenal dengan ILS istilahnya. Extreme long shoot. Kita mengambilnya dari jarak jauh. View, objeknya itu kita belum tahu. Kita cuma ngelihat view dari jarak jauh saja. Nah, terus apa lagi selanjutnya? Ada long shoot ya. Pengambilan dari jarak jauh, tapi ada objeknya. Ini lokasi sama, jalanan yang sama, tetapi ada orangnya di situ yang diambil, ya. Nah, terus selanjutnya apa? Semakin dekat nih, full, ya. Lokasi yang sama, tapi kita bisa melihat lebih jelas. Oh, ini tuh gambar orang lagi duduk, sepatunya warna biru, celananya, bajunya, kacamatanya itu kelihatan. Nah, tahap selanjutnya apa lagi? Nah, kelihatan mid shoot ya, itu separohnya. Tadi full, ini separohnya. Lalu apa lagi? Baru close up. Nah, ini kelihatan hanya face-nya aja, close up ya. Ini tadi yang dibilang apa sih jarak jauh dan jarak dekat. Nah, selanjutnya ini yang ekstrim close up. Hanya objek terkecil yang diambil pada saat kita menangkap gambar. Nah, 6 jenis inilah yang dikembangkan di dalam proses produksi film. Nanti banyak lagi shoot-shoot lainnya yang akan diambil untuk mempertegas gambar sehingga kelihatan ide dari cerita itu apa sebenarnya. Tokoh dari film itu apa sebenarnya. Siapa dia sebenarnya. Kalau kita lihat kan dari gambar ini jauh kita nggak tahu cerita dia apa sih ini perempuan ini.
Tapi begitu kita lihat lebih dekat lagi, dia seperti melihat sesuatu. Tapi ada sedikit senyuman terulas di perempuan ini. Terus kita lihat lagi. Di sini makin dekat, kita makin kelihatan. Oh iya, memang sudutnya dia mengambil dari jarak yang lebih dekat, dan kita kelihatan dia mengarah ke pojok yang sama. Tapi saat kita melihat lebih dekat, kelihatan orang ini lagi tersenyum. Nah, pas kita tangkap lagi lebih dekat, oh senyumannya itu kayak ada satu makna loh. Lihat deh matanya, sorot matanya. Nah ini nanti yang akan kalian pelajari. Kalian akan melihat mana kira-kira objek yang akan kalian tangkap, sehingga pesan-pesan yang akan kalian tuangkan di dalam film-film yang akan kalian buat itu maknanya sampai sesuai dengan skenario yang dibuat. Gambar dan skenarionya sesuai. Nah, ini secara lebih luas lagi, ada beberapa jenis shoot yang bisa digambarkan di sini ya. Nah, saya coba lihatkan deskripsinya ya, sebentar. Saya tadi ada ambil satu video. Ini dia. Oke, sebentar. Kita lihat ya. Mungkin dengan bantuan video ini akan sedikit lebih jelas. A close-up typically frames a character's face for emotion, whereas close on an object for plot detail. There are all kinds of variations. Ini close up ya. From a medium close-up shot like this. Ini medium, An extreme close-up separuh. shot like this. Nah, ini Take a look at ekstrim. a few directors that are crushing the close. Sinyal di kampus lagi kurang bagus nih. Jadi nanti nggak ada yang nggak tahu ya cara pengambilan gambarnya. Jadi meskipun kita ada di jurusan dakwah, nggak jadi alasan untuk kita nggak tahu nih bagaimana teknis pengambilan gambarnya nanti. Nanti akan diajarin lebih detail sama Mas Agres. Teknisnya nanti mungkin Mas Agres bisa atur ya gimana dengan teman-teman mahasiswa. First up, I want to talk Fincher. That guy does everything with us. His close-ups are all about information. It's like his secret weapon. Check out this reveal from Zodiac. Just down the basement. Not many people have basements in California. We spent the entire movie acquiring clues. Then we shift right into the close-up to reveal something. And it's not just in Zodiac. Fincher wants to go in close, he goes in extremely close. Damn, I have never seen a human hand burn at this angle. You're crazy, Fincher. A lot of people were just like, what the fuck is this tour? But what about someone who's using close-ups for purely emotional purposes? I'm talking about Steve McQueen. He uses them in every one of his films, but none are more powerful than the close-ups in 12 Years a Slave. In this medium close-up, we sit for 83 seconds. This is a quiet scene of contemplation. Once again, McQueen wants the audience to understand that there are no words from what's befallen this man. We have to steep in the inhumanity of slavery and recognize fully the number. Lihat durasinya ya. Bagaimana saat menangkap gambar close up itu emosionalnya juga harus dapat. Pada detik keberapa dia bisa menghasilkan pesan yang sesuai dengan skenario yang sudah ada. In The Hurt Locker, Catherine Bigelow uses extreme close-ups to build tension as we watch characters literally defuse a bomb in front of us. The use of these shots and rapid editing create a whirlwind that harkens back to the standoff at the end of Sergio Leone's The Good, the Bad, and the Ugly. We not only get the fear and frustration of the characters in the scene, we get a close-up look at the process of taking apart a car bomb. Oke, cukup ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, nanti pada saat kalian sudah ketemu dari masing-masing kelompok ini, saya belum tahu. Nanti mungkin
Mas Agris bisa bantu ya, ini anak-anak mau pakai 3 tema atau mau dipecah produksi, pasca produksi, pra produksi, produksi dan pasca produksi. Bagaimana baiknya nanti kita bisa bahas bersama. Nah, apa saja jenis kategori film yang akan kita garap di dalam produksi film ini? Nah, ada 6 pilihan ya yang bisa kita ambil. Nanti disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau saran saya mungkin lebih bagus film-film pendek saja ya. Tapi kalau ada yang mau ke komersial pun nggak apa-apa. Misalnya lebih ke iklan-iklan yang Islami gitu kan banyak ya produk-produk Islami sekarang ya. Nah, itu bisa juga mungkin kalian angkat tema itu sebagai produksi yang ada konten-konten Islamnya. Tapi kalau mengingat waktu, saya rasa mungkin disesuaikan nanti, ditanyakan kembali nanti kalian inginnya yang seperti apa nih nanti bentuk yang akan kalian garap di dalam film yang akan kalian buat. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kalau memilih untuk film cerita pendek, sesuai dengan penamaannya dia film pendek, jenisnya pendek, durasinya cuma 60 menit. Nah, sanggupnya 60 menit, tapi 60 menit ini prosesnya pasti panjang. Mulai dari mempersiapkan materialnya, bikin skenarionya, bikin naskahnya, sampai proses produksinya, dan editingnya juga pasti itu memakan waktu. Nah, kita kan kemarin sepakat mulai di pekan keempat kan, sekarang kita berikan dulu basic-basicnya, jadi kalian tahu nanti jenis produksi film apa yang akan digarap. Nah, selanjutnya ada jenis cerita panjang atau feature like film. Nah, ini durasinya 90 sampai 100 menit. Memungkinkan tidak untuk membuat jenis produksi yang seperti ini? Ada film corporate. Nah, kalian bisa ambil misalnya profil Basnas atau profil DDI ya, Dewan Dakwah Indonesia, atau profil lembaga-lembaga zakat atau masjid ya, profil masjid apa sih di Bogor ini, Masjid Raya mungkin bisa kalian ambil. Nah, terus bisa juga organisasi-organisasi Islam. Nah, runtuhnya FPI bisa juga tuh diangkat tuh topik itu kalau ini, atau ada yang mau menggarap anak-anak ulil albab mungkin ingin melihat membuat profil ulil albab sebagai proyeknya, itu boleh aja. Nanti Ya, Bu, disesuaikan dengan kemampuannya. Terus ini komersial. Nah, ini ada unsur bisnis di dalamnya. Kita lihat ya di Kalam TV yang sering kita tonton, itu di bagian akhir tuh selalu ada iklan kan. Ayo kita bangun Masjid Al-Hijri 2. Silahkan berikan donasi ke rekening sebagai berikut. Nah, kalau kalian mau merancang pesan dakwah di dalamnya, membantu Kalam TV, coba produksi iklan komersial film untuk mempromosikan bagaimana sejarah Al-Hijri 2 ini, sehingga orang berminat untuk memberikan donasi kepada Al-Hijri 2. Kalau ada yang berminat ke sana ya, nanti silahkan dipikirkan. Nah, kalau untuk iklan layanan masyarakat, nah ini biasanya program-program pemerintah yang berisikan pesan-pesan misalnya tentang COVID ya, contohnya, atau masjid ya, bagaimana sekarang di masa pandemi ini menjaga untuk tetap beribadah, apa protokol yang harus dipenuhi jika kita ingin melakukan ibadah di masjid. Nah, kalian tertarik untuk bikin iklan layanan masyarakat ini mungkin silahkan ya, dia lebih bersifat sosial, yang dia nggak ada nilai bisnis di dalamnya. Durasinya itu nggak panjang ya kalau iklan layanan masyarakat ini. Selanjutnya film dokumenter. Nah, film dokumenter pada dasarnya adalah film realita. Ini cerita kisah asli yang difilmkan. Ya, kalian bisa ambil topik-topik menarik mungkin seperti sejarah perkembangan Islam di Bogor, atau
Bisa juga mungkin organisasi pergerakan mahasiswa, apa KM, organisasi Islam mahasiswa itu apa ya? Saya lupa. Himpunan Mahasiswa Islam ya, HMI ya. HMI Nah, Bu. Nah, itu mungkin bisa kalian ambil toko itu, terus kalian dokumenterkan gimana sih pergerakan HMI di Bogor ini, dari tahun berapa sih dia ada, dan apa saja pergerakan-pergerakan mahasiswa yang ada di HMI itu, dari masa ke masa. Kalian berminat untuk membuat dokumenter ini juga menarik. Lihat dulu tahun 70 siapa ketua HMI-nya. Nah, mungkin untuk skup UIK aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi nanti dari senior ke senior bisa tahu informasinya, kalian buat riset dulu, cari arsip-arsipnya, terus nanti kalian buat filmnya. Bagaimana kiprahnya HMI itu untuk pergerakan mahasiswa di Bogor. Itu mungkin secara umumnya untuk basic ya dari pengambilan gambar atau ide-ide yang akan kita garap di dalam produksi film dakwah ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin bertanya Bu, nanti Iya. materi akan di-share-kan Bu di RPS. Oh iya, nanti saya upload ya. Tadi saya belum upload ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya enggak? Kalau nggak ada, saya serahkan ke Mas Agres. Sudah menunggu dari jam 1. Mas Agres, ada slide nggak? Ini saya lagi di jalan. Nanti PDF mungkin saya WhatsApp aja ya. Oke. Saya nggak tahu kalau pakai. Sibuk banget kayaknya nih. Setiap lagi kuliah pasti lagi ada kegiatan ini. Anak-anak. Ya. Jadi gimana Mas Agres? Nanti saya kirimin slide ininya, PDF-nya nanti saya kirimin. Jadi itu mungkin lebih ke teknis. Ini ya saya coba mungkin nanti lebih banyak ini aja Bu, kalau saya tanya jawab gitu ya, sama praktik nih. Kalau teori-teori itu kan tadi udah banyak dipaparin sama Bu Dewi. Ini saya mungkin nambahin aja dari paparan materi tadi ya. Nah, jadi oh iya. Jadi di sinematografi itu sebetulnya ada banyak unsur ya. Gak cuman tadi aja type of shot gitu ya. Gak cuman jenis shot aja. Tapi sebenarnya sinematografi juga tuh membahas masalah lighting, color gitu ya. Itu yang mungkin belum didetailkan gitu di sini. Itu ada di pertemuan keempat Mas di RPS kita deh. Ya kan, gitu. Shotnya dulu, terus nanti tahap selanjutnya nanti baru peralatannya, terus nanti baru ada lampu-lampunya semua tuh perlengkapannya itu ada ininya kan. Kalau dibahas sekaligus semua kasihan anak-anak nanti. Oh, ini sedikit. Jadi ini dari di RPS kita awal. Nah, kita ini dulu kembangkan dulu pengertian, pemahaman sinematografi, kan anak-anak masih baru semua, apa itu sinematografi, terus nanti apa-apa saja nanti yang akan mereka buat, mereka kerjakan, terus baru nanti dikenalin dulu tentang apa sih itu pengambilan gambar, terus nanti minggu kedepannya, minggu ketiga baru masuk ke teknik pengambilannya, bagaimana cara mengambilnya, terus nanti baru selanjutnya, ada di RPS sih semuanya udah aku urai. Ya ini kan dasar-dasar umum ini kan ya, sinematografi ya. Iya, betul. Ntar baru detailnya di ini ya. Gitu. Kayaknya apa kita langsung ini aja ya? Apa kita langsung belajar bikin proposal pembuatan film aja kali Mas ya? Bagaimana ya? Ya, manajemen produksi itu. Iya kan? Belajar dulu kali membuat proposalnya, anak-anak tahu dulu apa yang akan mereka mau garap, terus nanti baru disusun nih teknis pelaksanaannya seperti apa. Karena kan minggu ke minggu itu bergeraknya cepat sekali kan. Nah ini udah masuk, nggak kerasa udah minggu kedua aja.
Jadi minggu ketiga ini mungkin tadi sudah dibagi kelompoknya. Kita sepakati dulu nih teman-teman nanti mau menggarap filmnya seperti apa ini rencananya. Udah kebayang kita belum? Ada kan- yang sudah punya ide belum? Bu, kemarin kan Ibu ngasih ini ya, ngasih tugas kita sendiri nyari ide Iya. tema. Itu kita udah sebagian udah dapat sih Bu. Mungkin perwakilan kelompok yang akan menyampaikan, mungkin Bu kira-kira mau boleh. bakal bikin film apa. Nah, itu yang saya tunggu. Silahkan. Siapa dulu nih? Jadi mau berarti dipisah ya, 3 kelompok ini masing-masing satu judul ya? Atau bagaimana? Satu tema apa satu judul? Siapa dulu nih? Nurul udah sehat, Nurul? Udah Bu. udah ganti kerudung lagi. Oke. Siapa dulu nih yang akan maju? Kalau dari kelompok kita mungkin Widi Bu, kan kita bagiannya ahwat semua. Ihwatnya ada 2 Ya. kelompok. Mungkin Widi tuh yang nyampein terkait ide film dari kelompok kita. Silakan. Ini Silakan. saya stop share dulu. Aku jelas nggak, Bu? Jelas. Jadi semalam itu kan kita udah diskusi ya, udah rapat juga. Nah, kita tuh nentuin milih ide tentang dokumenternya tentang Soleh Iskandar. Jadi Oke. perjalanan dakwahnya Soleh Iskandar. Jadi Bagus. terus harapan kita film ini tuh bisa diputar ketika ospek. Gitu. Jadi di setiap ospek film ini tuh bisa diputar untuk mengenalkan Soleh Iskandar gitu. Jadi sebenarnya kita berangkat dari gini sih. Mungkin banyak dari anak Wika tuh belum tahu siapa sih sebetulnya tuh Soleh Iskandar gitu. Padahal sebenarnya Soleh Iskandar itu ya pendirinya Wika gitu. Tapi mungkin banyak dari mahasiswa-mahasiswa Wika sendiri yang sebenarnya belum kenal gitu sama siapa Soleh Iskandar gitu. Jadi harapan kita film ini tuh bisa diputar ketika nanti ospek gitu. Ya setidaknya memperkenalkan bahwa di balik Wika itu ada tokoh dakwah yaitu Soleh Iskandar gitu. Jadi nggak cuma anak KPI aja nih yang kenal sama Soleh Iskandar karena kita ada pelajarannya kan tentang pemikiran tokoh dakwah di Indonesia. Kita ada pelajaran sendiri mungkin mengenal Soleh Iskandar. Tapi kan belum tentu fakultas-fakultas yang lain itu kenal sebenarnya siapa sih Soleh Iskandar dan adakah event yang mengenalkan Soleh Iskandar itu sendiri gitu. Jadi harapan kita film yang kita buat ini bisa diputar di setiap ospek setidaknya untuk memperkenalkan siapa Soleh Iskandar gitu. Oke. Itu sih Bu. Good idea. Oke, bagus idenya. Ya, nanti tinggal digarap aja. Nanti mungkin Mas Agres ada contoh proposal pembuatan film? Ada. Nah, Nanti saya share juga di grup WhatsApp. ya biar nanti Jadi target audiensnya udah jelas tadi ya. Ya kan target audiensnya itu buat mahasiswa baru yang belum tahu siapa Soleh Iskandar. Objektifnya juga udah jelas tujuannya. Gitu. Nanti bentuknya formatnya mau dibuat apa ya, dokumenter atau mau dokumenter ya? Dokumenter. Ya. Oke, kita udah punya satu grup ya yang udah fix dia punya garapan film dokumenter Soleh Iskandar. 2 kelompok lainnya, silahkan. Ibu. Bismillah. Assalamualaikum. Kami dulu. Ibu, izin bicara, Bu. Iya, silahkan, Faizal. Mohon maaf, Bu, sebelumnya karena nggak ngaktifin kamera, soalnya ini, Bu, jaringannya agak hilang-hilang biasanya, Bu. Iya. Takutnya suaranya nggak kedengaran. Jadi sebelumnya, saya mau menanggapi dulu, Bu, yang teman-teman kami tuh yang film dokumenter Soleh Iskandar ya. Sebelumnya gini ya, saya kemarin dengar
sekitar tahun 2019 kalau nggak salah, teman-teman di Mafnet itu dapat amanah dari Pak Hari untuk buat sama seperti ini, dokumenter juga tentang profil Pak Soleh Iskandar. Nah, tapi sampai sekarang belum terlaksana.